Kalau tempat, perhatikan ya, kalau tempat itu menentukan penyertaan Tuhan, karena kebanyakan kita sering berkelahi, satu dengan yang lain kita bertengkar, satu dengan yang lain, karena kita berpikir orang lain mengambil tempat yang lebih basah daripada saya. Harusnya itu hak saya, tapi mereka ambil tempat lebih basah dan saya diberikan tempat yang kering. Dan kita bertengkar sama orang, kita berkelahi sama dia. Padahal Tuhan tidak pernah menyertai tempat. Halo? Abraham sama Lot. Pada waktu mereka hendak berpisah, Abraham bilang ke Lot, kalau kamu ambil ke kiri, saya ambil ke kanan. Kalau kamu ambil ke kanan, saya ambil ke kiri. Harusnya Lot yang memutuskan, pamannya yang memilih, karena pamannya lebih tua. Tapi perhatikan ini, pribadi yang luar biasa, walaupun dia lebih tua. Dia tidak sok memerintah. Saya ini lebih tua loh, hormati saya. Saya ini lebih lama loh dibandingkan kamu, hormati saya. Tapi orang yang hidup bergaul sama Tuhan, dia tidak akan pernah takut menderita. Pada waktu dia bilang, Lot, kalau kamu pilih kiri, saya ambil kanan. Kalau kamu ambil kanan, saya ambil kiri. Lot lihat tanah yang subur. Dan dia pergi ke sana. Abraham tidak mencak-mencak dalam hati. Aduh, saya menyesal kenapa saya suruh dia milih ya. Dia pilih tempat yang basah, sekarang saya dapat tempat yang kering. Gak pernah seperti itu, saudara. Abraham legowo pilih tempat yang kering. Kalau Tuhan, penyertaan Tuhan bergantung pada tempat, harusnya Lot lebih diberkati daripada Abraham. Harusnya. Tapi kita semua tahu bagaimana akhir ceritanya. Lot pergi dengan semua harta bendanya masuk ke negeri yang subur, tapi dia keluar dari situ tanpa harta benda, tanpa istri. Hilang semuanya. Sementara Abraham pergi ke tempat yang kering. Dia keluar dari situ bertambah banyak harta kekayaannya. Ini berbicara apa? Immanuel tidak pernah tergantung tempat. Immanuel tergantung pribadimu. Tuhan gak menyertai Mesir. Loh. Tuhan menyertai pribadi. Gak peduli engkau ada di mana. Mau tempatnya kering kek, mau tempatnya gak ada pengharapan kek, mau tempatnya berhantu kek, mau tempatnya gelap kek. Kalau engkau hidup bergaul dengan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidup. Firman ini berkatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di dalam rumah ini. Apa rahasia sampai seseorang disertai Tuhan luar biasa? Kita lihat slide berikutnya. Kejadian 5 ayat 22a sampai 24 berkata, bukan sampai ya, dan 24 berkata seperti ini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Rahasia penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf adalah karena Yusuf bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan, kalau tempat, perhatikan ya, kalau tempat itu menjadi patokan terhadap Immanuel, Allah beserta dengan kita, seharusnya Henok tidak terangkat ke sorga. Karena Henok hidup di tanah yang sudah dikutuk, bumi yang sudah dikutuk. Sedangkan Adam dan Hawa hidup di taman yang begitu kudus. Kudus sekali. Saudara, pada waktu Allah turun di Taman Eden, kenapa saya bilang Taman Eden itu kudus? Pada waktu Allah turun di Taman Eden, saudara pernah baca Kejadian 2, Taman Eden itu gempa? Ada gempa-gempanya enggak waktu Allah turun ke Taman Eden? Ada enggak? Ada enggak? Tidak kan? Saking kudusnya itu tempat. Jadi Allah datang ke situ, tidak ada gempa. Perhatikan waktu Allah turun di Gunung Sinai. Apa yang terjadi? Gempa begitu hebat. Karena yang kudus bertemu dengan yang tidak kudus itu hancur. Henok hidup di bumi yang sudah dikutuk. Adam hidup di tempat yang sangat kudus. Kalau penyertaan Tuhan tergantung tempat, harusnya Adam naik ke surga.
Tapi yang terjadi sebaliknya. Adam justru keluar dari Taman Eden dan Henok berangkat ke surga. Sekarang saudara ubah cara pikir. Bukan karena tempat basah, tempat kering. Saudara dapat Immanuel dari Tuhan. No. Mau tempatnya kering kek, mau tempatnya basah kek, mau tempatnya gelap kek, mau tempatnya terang kek. Peduli apa. Yang penting saya hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu rahasia Yusuf. Hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, syarat orang hidup bergaul dengan Tuhan adalah orang yang jujur. Saya nggak bilang kudus. Alkitab tidak menulis kudus. Saudara mau dapat Immanuel dari Tuhan, saudara harus hidup bergaul dengan Tuhan. Dan syaratnya bukan kudus. Alkitab menulis, karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi dengan orang apa? Dengan orang apa? Jujur. Tuhan bergaul erat. Jadi stop bicara putar balik kiri kanan belakang depan. A, B, B. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jangan bilang, aduh, sorry ya, saya bukan Manado. Sorry, tapi saya harus katakan seperti ini. Di setiap kota yang saya datang, cuman Manado punya hal yang sangat unik. Aduh, kita nggak enak bilang sama dia, kita nggak enak, nanti dia tersinggung, nanti dia begini, nanti dia begitu. Pendam sendiri dalam hati. Orang jujur nggak begitu, saudara. Orang jujur kamu katakan ya, kalau ya, dia mau tersinggung atau tidak, ya adalah ya. Kalau engkau nggak bisa berlaku jujur sama orang yang kamu lihat, bagaimana engkau berlaku jujur dengan orang yang tidak kamu lihat? Kalau kamu nggak bisa jujur dengan orang yang kamu lihat tiap hari, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kamu lihat? Syarat hidup bergaul dengan Allah bukan kekudusan. Saudara mungkin berpikir, aduh saya tidak rajin datang gereja, saya tidak beribadah, saya tidak baca Alkitab, saya kayaknya nggak kudus seperti Pak Gembala, seperti Ibu Gembala, seperti pelayan-pelayan di atas. Alkitab menulis Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Mau saudara kecewa, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan saya kecewa. Tuhan tahu apa yang dalam hati, tapi yang Tuhan butuh kejujuranmu. Mau bilang, Tuhan saya tersinggung, Tuhan diperlakukan seperti ini. Bilang sama Tuhan. Saudara pikir saya gak punya masalah? Saya punya 1001 masalah. Tapi saya gak pernah cerita sama siapapun. Bahkan sama oma pun saya gak pernah cerita saya punya masalah. Yang saya cerita sama Tuhan. Sama Tuhan aja. Dalam kamar saya cerita sama Tuhan. Saya mau nangis, saya mau marah, saya cerita sama Tuhan. Karena kenapa saudara? Kalau saudara cerita sama manusia, pada waktu manusia baik, mereka simpan, kalian punya cerita. Tapi Alkitab menulis manusia mengecewakan, betul tidak? Pada waktu kita nggak baik, sudah mulai bocor di mana-mana. Tapi Tuhan, apa yang kamu cerita sama Tuhan? Kamu mau baik atau tidak baik? Dia firman Tuhan berkata, jika kamu tidak setia, aku tetap setia. Rahasiamu dengan Tuhan tidak pernah bocor. Makanya jujurlah kepada Tuhan. Jujur, saudara. Mari kita belajar untuk jujur. Jujur juga sama orang lain. Saya nggak peduli orang lain mau marah sama saya, mau singgung sama saya nggak peduli. Yang penting kau tahu, A di dalam saya punya hati, A di saya punya mulut. B di dalam saya punya hati, B di dalam saya punya mulut. Kamu mau marah, kamu mau tersinggung, terserah. Jujur, jujur memang menyakitkan. Tapi kejujuran itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan. Bukan kebohongan. Bukan kebohongan. Walaupun kamu bilang, aduh saya nggak enak saya bicara ini. Nanti dia sakit, bening kita bohong-bohong. Biar dia tidak tersinggung. Saudara, kebenaran yang memerdekakan, bukan kebohongan. Kalau saudara mengasihi kiri kananmu, bicarakan kebenaran, jangan kebohongan. Kalau mau dia terus terikat, ya bohong dong. Bohong aja terus, dia akan terus terikat. Rahasia sampai seseorang disertai Tuhan luar biasa. Karena dia hidup bergaul dengan erat dengan Tuhan. Dan syarat hidup bergaul erat dengan Tuhan, kejujuran. Lanjut.